kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Shalom, dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan untuk kita terus bertahan, amin. Karena janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kalau kita ada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita ada pagi hari ini, semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dari hati yang paling dalam, jangan ibadah dijadikan rutinitas atau kebiasaan saja, tidak. Tapi ibadah jadikan kerinduan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kita merasakan sesuatu perubahan yang terjadi dalam setiap hidup kita. Dan hidup kita boleh menjadi berkat. Yesaya 41 ayat 13 katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Sama-sama kita katakan, yes, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Dan biarlah kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan yang dahsyat mengalir atas setiap kita. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, percaya, haleluya. Jangan takut, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan. Yang berbeban berat, apa bebanmu? Apa masalahmu? Datanglah kepada Tuhan. Dia yang akan membuka jalan. Dia yang akan memberi petunjuk kepada kita. Tuhan Yesus tolong. Haleluya. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dengan mendadak ditinggal kekasihnya. Ditinggal orang tuanya, ditinggal anaknya. Jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuatkan dan hiburkan. Di masa-masa yang sukar ini. Di masa-masa pandemik ini. Ingat, Tuhan katakan, aku ini Tuhan Allahmu yang memegang, yang menolong engkau. Jangan takut. Kita bangga punya Tuhan yang kuat. Kita bangga mempunyai Tuhan yang hidup. Tempat perlindungan kita. Katakan syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, biarlah kita sama-sama duduk. Kita ibadah, kita nikmati. Kita ikut menyanyi. Jangan sambil tidur. Ya, jangan sambil kerja, jangan. Seperti saudara duduk di gereja, ambil waktu untuk sama-sama ibadah. Jadi saudara boleh merasakan, menghormati, menghargai kehadiran Tuhan. Kalau saudara tidak duduk, saudara tidak hormat begitu, rasanya ya lewat aja. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau saudara benar-benar ibadah, duduk, hormati. Jangan sambil tiduran, duduk, hormati. Saya yakin dan percaya, kuasa Allah bekerja, roh Allah bekerja. Belajar menghormati Tuhan. Tuhan begitu baik, sampai hari ini saudara nafas tanpa tabung oksigen. Bukankah Tuhan baik? Coba saudara, kita hanya duduk paling lama 2 jam atau 1,5 jam untuk beribadah. Masa saudara gak mau menghargai Tuhan? Sopanlah sedikit dengan Tuhan. Biarlah kita boleh bersama-sama ibadah. Dan saudara nanti sendiri yang merasakan. Dan saudara nanti sendiri yang akan menerima berkatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama akan siapkan hati kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas hidup. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan. Untuk sama-sama ibadah bersama keluarga. Bersama orang tua, bersama teman-teman Tuhan. Dan di masa pandemik ini Kau masih mempercayakan kami. Kami masih ada, kami masih hidup. Puji Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Dan
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang isoman diri, yang ada di rumah sakit. Biarlah juga mereka Tuhan bisa beribadah. Mereka juga boleh menikmati kasih-Mu. Berikanlah kesempatan mereka untuk hidup kembali Tuhan. Berikanlah keselamatan Tuhan, dan Engkau sendiri akan menjumpai mereka ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, kami satukan hati dalam nama Yesus, kami usir keluar. Dan pagi hari ini kami mau konsentrasikan Tuhan. Hidup kami, diri kami hanya untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu ya Allahku. Turunkan pengurapan atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Baik worship leader, singer, pemusik, multimedia Tuhan, dan hamba-Mu Jeremia Reinhardt yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan secara khusus Tuhan berbicaralah. Kami percaya generasi-generasi penerus Tuhan yang Kau pakai untuk menyelamatkan bangsa ini ya Allahku. Kami percaya dimanapun ada anak muda, kami percaya dalam nama Yesus, biarlah Kau pakai setiap anak muda untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan menjadi masa depan bangsa dan negara ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati, pikiran kami, keberadaan kami untuk memuji, menyembah-Mu, dan pengurapan-Mu juga ada atas setiap telinga hati kami, dimanapun saudara-saudara kami berada. Kami percaya kuasa-Mu turun atas kami ya Bapa. Sementara kami memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Sementara kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Dan Engkaulah penolong yang sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap diberkati? Hargai ibadah kita. Antusias mencari Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bapak Ibu jemaat terkasih dimanapun berada, mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berserah dengan segala kerendahan hati kita. Walaupun hari-hari kita jalani tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita diajarkan untuk tetap kuat dan selalu berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Sebab kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Hari-hari yang penuh dengan cobaan-cobaan, tapi kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
takut akan Dia. Haleluya. Terimalah firman ini dengan ucapan syukur dan menjadi berkat bagi kita semua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
Tuhan, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja kami, sebab Engkau yang kami sembah dan kami puji. Engkaulah kekuatan bagi setiap roh dan jiwa kami Tuhan, sebab tangan-Mu selalu kami nantikan Tuhan. Di setiap langkah kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan juru selamat bagi kami. Kami hanya percaya kepadamu ya Bapa, sebab Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan, pagi, siang, dan sore serta malam hari kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang mencelikan setiap mata hati rohani kami, sehingga Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang memberikan hikmat marifat kepada hamba-Mu yang akan melayani dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini, dan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan menopang, menolong hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan ekstra yang dari Tuhan Yesus ada pada hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Hambanya kami persilakan waktu dan tempat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap dan saya yakin kita dalam kondisi yang baik. Bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang boleh terjadi sekarang. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, bahwa Tuhan tetap baik dalam apapun yang sedang kita alami. Dia tetap baik dan Dia tetap pegang kendali dan berdaulat atas hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar agar hidup kita terus bersinar dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau membuka Alkitab kita dalam Matius pasal ke-25 ayat 29. Matius pasal 25 ayat 29. Mari saya undang untuk kita boleh membaca bersama di rumah dan sama-sama kita mau merenungkan isi firman Tuhan ini. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sekali lagi, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari Selasa yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari di mana Indonesia merdeka ke-76 tahun. Dan bagi kita warga negara Indonesia, bagaimana kita mengartikan kemerdekaan itu dalam kehidupan kita? Banyak yang mengartikan bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah kebebasan. Kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan, bebas dari segala sesuatu. Tetapi bagaimana hidup kita mengartikan kemerdekaan? Hari ini kita mau sama-sama belajar. Kalau tadi kita sudah membaca dalam Matius 25-29, kepada siapa yang punya akan diberi, kepada siapa yang enggak punya akan diambil daripadanya. Bagaimana kehidupan kita? Melalui kemerdekaan ini, atau melalui hari kemerdekaan yang kemarin kita sudah rayakan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengartikan kemerdekaan tersebut. Ada satu hal yang sama-sama kita mau pelajari hari ini untuk kita mengartikan kemerdekaan dalam hidup kita. Yaitu saya memberikan tema hari ini tentang kapasitas. Sekali lagi, hari ini tema kita yang sama-sama ingin kita pelajari yaitu kapasitas.
Apa itu arti kapasitas? Kapasitas dapat mengacu kepada beberapa hal. Yang pertama adalah daya tampung atau daya serap. Yang kedua, ruang atau fasilitas yang tersedia. Dan yang ketiga, kemampuan maksimal. Nah, dari tiga hal ini kita mau sama-sama belajar tentang arti kapasitas yang ketiga, yaitu kemampuan maksimal. Kita mau melihat kembali dalam Matius 25 ayat 29. Sama-sama kita mau baca kembali. Karena setiap orang yang mempunyai, sekali lagi, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita? Karena Matius 25 ayat 29 ini, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu bertemakan atau berperikop dari ayat 14 sampai ayat yang ke-30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Maka ayat 29 ini dikatakan bahwa saat kita sudah mempunyai talenta itu, apakah kita kembangkan dengan maksimal? Karena orang yang mempunyai akan diberi sehingga berkelimpahan. Kalau kita membaca kembali Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, ayat 1 dari Matius 25, ayat yang pertama sampai yang ke-13, berperikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Setelah itu baru ayat 14 sampai ke-30, perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan yang sebelumnya tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh menunjukkan perlunya kita memiliki kebiasaan untuk selalu mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Sedangkan yang hari ini kita mau sama-sama bahas, yaitu perumpamaan tentang talenta, memperlihatkan tentang kerajinan nyata dan yang harus kita lakukan dalam pekerjaan pelayanan kita sekarang. Melalui perumpamaan yang pertama, perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh ini, kita didorong untuk memelihara jiwa kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi melalui perumpamaan tentang talenta ini, kita belajar untuk menyediakan diri kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan Allah dan kebaikan bagi orang lain. Jadi perumpamaan ini tidak bisa lepas dari perumpamaan sebelumnya. Perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis bodoh. Di saat perumpamaan itu ada, ditunjukkan bagi kita agar kita dapat memelihara jiwa kita. Dan perumpamaan tentang talenta ini, bagaimana kita bisa mempersiapkan hidup kita. Bagaimana kita bisa menggali setiap potensi yang ada di hidup kita. Bagaimana kita bisa mengusahakan seluruh talenta kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dan untuk kebaikan bagi sesama kita. Yuk, melalui perumpamaan talenta ini kita mau terus memperlebar kapasitas kita. Sesuai dengan tema yang hari ini sama-sama kita mau pelajari mengenai kapasitas kita. Mengapa kita harus memperlebar kapasitas kita? Karena kalau kita nggak memperlebar kapasitas kita, akhirnya kapasitas kita tetap kecil dan hidup kita ya gak akan lebih baik Bapak Ibu, tidak akan lebih next level lagi, tidak akan lebih produktif lagi. Karena kapasitas kita hanya segitu-segitu saja. Tapi saat kapasitas kita perlebar, kita perbesar, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan terus bersinar. Hidup kita terus akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita modal masing-masing menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi modalnya ini sudah ada. Modal yang Tuhan beri sudah ada menurut kemampuan kita. Mari kita baca dalam Matius 25 ayat 15
sampai 16. Kita baca Matius 25 ayat 15. Sama-sama kita baca 23. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Dan ini digarisbawahi, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi saat Tuhan memberikan kita talenta, saat Tuhan memberikan kita sebuah modal untuk kita usahakan agar terus berkembang, agar terus produktif, itu sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi bagian kita adalah terus memperlebar kapasitas, terus memperbesar kapasitas. Modalnya sudah Tuhan beri, tapi bagian kita terus mengusahakan talenta kita, terus mengembangkan talenta kita, agar hidup kita terus bersinar dan memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Kita bisa lihat saat seseorang diberikan 5 talenta melalui perumpamaan ini, dia mengusahakan talenta itu sehingga mempunyai laba 5 talenta. Mengusahakan, ia menjalankan. Firman Tuhan katakan. Kata kerja ya, menjalankan, berarti ada usaha dari kita. Saat Tuhan sudah memberikan 5 talenta, dia menjalankan talenta itu dan memperoleh laba 5 talenta. Berarti ada bagian dari kita untuk kita menjalankan talenta itu sehingga bisa memperoleh laba 5 talenta. Yuk kita lihat diri kita lagi, apakah kapasitas kita, yang tadi kita sudah baca artinya, kemampuan kita sudah kita maksimalkan. Khususnya dalam konteks, apakah talenta yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, kita siapkan kapasitasnya. Ingat ayat yang kita baca tadi, siapa yang punya baru diberi, enggak punya akan ditarik kembali. Matius 25 ayat 29. Kita baca kembali. Matius 25 ayat 29. Segera pergi, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Kalau kita baca konteks kita hari ini, kapasitas kita sudah siap belum untuk menerima kelimpahan dari Tuhan? Bagaimana caranya? Ayo jalankan, usahakan, perlebar kapasitas kita dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Jangan kita hanya berpuas diri dengan talenta yang Tuhan beri tanpa kita mengembangkannya. Kalau saya baca beberapa tafsiran, salah satu talenta yang ada di setiap semua orang yaitu apa? Jiwa kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan jiwa kita? Kalau kita ngomong jiwa atau kita berbicara mengenai jiwa, itu berbicara mengenai kehendak kita. Apakah kehendak kita sudah memuliakan nama Tuhan? Apakah kehendak kita ini sudah kita jalankan agar talenta yang Tuhan beri sudah kita jalankan dan mempunyai laba talenta lagi? Tentunya untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi modalnya itu sudah ada. Modalnya semuanya sama. Dan ingat, diberikan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Dan pertanyaannya, bagian kita, apakah kita sudah laksanakan untuk menjalankan talenta itu sehingga dapat beroleh laba? Karena saat kita sudah dapat menjalankan talenta dan beroleh laba, maka kapasitas kita akan diperbesar. Saat kapasitas itu sudah besar, Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Bukan untuk keuntungan kita, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, saat kita diberikan kelimpahan, bukan untuk hanya keuntungan pribadi kita, tetapi agar kita dapat bersinar, agar kita dapat menggenapi setiap amanat agung yang Tuhan sudah berikan. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka.
Yuk kembangkan talenta kita karena itu bagian kita. Nah, bagaimana kalau orang yang gak mengembangkan talenta? Bagaimana kalau orang tidak memperbesar kapasitas dirinya? Kita sudah tahu ada satu orang yang diberikan satu talenta. Apa yang dia terima? Apa konsekuensi yang dia terima? Kita baca dalam Matius 25 ayat 30. Bagi orang yang tidak mengembangkan talenta dan kapasitasnya. Ini yang konsekuensi didapatkan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap buat hamba-hamba yang tidak berguna. Ini orang yang tidak mau memperbesar kapasitas talentanya. Ingat sekali lagi, modal kita sama dan apa yang kita punyai ini tergantung dari kita. Mau enggak kita untuk memperbesar kapasitas kita? Mau enggak kita menjalankan talenta yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita agar beroleh laba talenta untuk kemuliaan nama Tuhan? Jangan sampai talenta yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, kita kubur sehingga nanti kita dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Mari perbesar kapasitas kita. Mari perbesar agar apa yang Tuhan mau titipkan, pekerjaan Tuhan kita dapat laksanakan. Karena kapasitas kita besar, daya tampung kita besar. Sehingga yang dulunya mungkin kita bisa mengerjakan hanya satu pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang dengan besarnya kapasitas kita dapat mampu melakukan 3, 5, 10 pekerjaan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa, dan untuk bersinar bagi Tuhan. Saya sering mendengar kata-kata ini, Bapak Ibu. Cukuplah pelayanan pakai hati saja. Dulu saya pun juga berkata demikian. Tuhan gak melihat rupa kita, Tuhan melihat hati kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi dalam konteks talenta ini, jangan hanya melayani Tuhan dengan hatimu, tapi layanilah Tuhan dengan ragamu, dengan jiwamu. Karena kalau kita melayani Tuhan dengan hati kita saja, maka kita gak memberikan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh tubuh kita untuk Tuhan. Maka dari itu yuk, pelayanan jangan berhenti melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan. Jangan berhenti hanya menggunakan hatimu saja. Tapi ayo perbesar kapasitasmu. Ayo lebih lagi latihan, lebih lagi apa yang Tuhan sudah titipkan talenta. Misalnya talentanya untuk bermain musik, menjadi song leader WL. Kita harus latihan terus agar kita semakin sempurna, agar kita semakin baik. Apa yang Tuhan sudah beri dan sudah titipkan dalam hidup kita, terus kita jalankan, terus kita kembangkan agar kapasitas kita semakin besar dan Tuhan memberikan kelimpahan bagi orang yang mempunyainya. Karena Tuhan gak akan pernah memberikan itu kepada orang yang punya. Punya apa? Punya kapasitas untuk menampung segala berkat Tuhan. Punya kapasitas untuk menampung apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa. Yuk sekarang perbesar kapasitasmu. Apa yang kau bisa, apa yang kau punya. Karena kalau kita melihat orang yang tadi satu talenta, dia enggak mau mengembangkan. Itu bagiannya, itu usahanya. Bukan karena Tuhan atau seorang Tuhan tadi tidak memberikan modal. Ingat, diberikan modal dengan kemampuan yang sama. Jadi bukan salah Tuhannya kalau dia tidak mengelabakan talenta karena orang ini tidak mau menjalaninya.
Dia hanya kubur dalam tanah. Kalau saya boleh gambarkan orang-orang di dalam perumpamaan seperti ini dalam kehidupan kita. Ya udah ya, saya begini-begini aja, toh saya melayani dengan hati saya. Ya begitu-gitu aja hidupnya. Gak, kalau kita mau ngomong dalam bahasa sehari-hari, orang yang gak bisa diangkat derajat hidupnya. Bukan karena Tuhan tidak mau mengangkat, tapi karena orang itu memilih untuk mengubur satu talentanya. Sehingga apa yang terjadi dampaknya? Tadi di Matius 25:30 dikatakan, akan dicampakkan ke dalam tempat yang gelap, di mana ada ratap dan kertak gigi. Serem sih, jangan main-main dengan talenta yang Tuhan beri untuk hidup kita, terutama dalam jiwa kita. Yuk kembangkan kapasitasmu. Nah, hari ini ada 3 poin yang ingin saya sharingkan untuk sama-sama kita pelajari bagaimana kita memperbesar atau mengembangkan kapasitas kita. Sama-sama kita mau belajar. Ada 3 hal yang mau saya sharingkan untuk sama-sama kita boleh belajar bagaimana kita memperbesar atau mengembangkan kapasitas kita. Yang pertama, mulai dari hal kecil. Sekali lagi, bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita, mulailah dari hal kecil. Kita baca dalam Matius 25 ayat 20. Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Mulailah dari hal kecil. Apa artinya? Mulai dari apa yang sudah Tuhan beri bagi hidup kita sekarang. Hamba yang punya 5 talenta hanya mengembangkan 5 talenta yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Yang 2 talenta mengembangkan 2 talenta. Jadi dia tidak memulai sesuatu dari apa yang dia tidak punya. Tapi dia memulai sesuatu dari apa yang dia punya. Sama dalam hidup kita, mulailah dari sesuatu apa yang kita punya di tangan kita sekarang. Mungkin kau hanya punya toko yang kecil hari ini, mulailah dari toko yang kecil itu. Terus bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga satu saat nanti kalau kau sudah siap, Tuhan akan memberkati tokomu dan tokomu akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena kadang-kadang saat kita tidak mulai dari yang kecil, maka kita gak akan pernah melangkah untuk sesuatu yang besar yang Tuhan sudah berikan di depan kita. 1000 langkah ditentukan dengan 1-2 langkah di awal kita. Apakah kita mau tetap fokus dan terus melangkah untuk mencapai 1000 langkah di depan kita? Mari mulailah dari hal yang kecil, dari apa yang kita bisa dan dari apa yang ada di tangan kita. Jangan berpikir terlalu jauh, tapi apa yang ada di tangan kita sekarang inilah yang kita harus kembangkan. Inilah kapasitas yang harus kita mulai kembangkan dan kita perbesar dengan apa yang ada di tangan kita sekarang. Bukan dengan apa yang tidak ada di tangan kita. Karena sekali lagi, hamba yang memperoleh laba 5 talenta, dia mulai dengan 5 talenta yang ada di tangannya. Bukan dengan 7-10 talenta, tidak. Tapi hamba yang beroleh laba 5 talenta, mulai dengan ada yang apa ada di tangannya, yaitu 5 talenta. Jadi mulailah dari apa yang kita punya. Mulailah dari hal kecil yang Tuhan sudah beri dalam setiap hidup kita. Mulai dari sekarang. Karena langkah pertama itu paling sulit. Tapi saat kita sudah mulai melangkah dari hal yang kecil, kecil dan kecil, kita lama-lama gak berasa bahwa perjalanan kita sudah jauh. Untuk apa? Menggenapi amanat agung Tuhan. Untuk apa? Terus menuju kemuliaan demi kemuliaan. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi poin pertama saya, mulailah dari hal yang kecil.
Poin saya yang kedua, bagaimana kita mau memperlebar, memperbesar kapasitas kita. Yang kedua, setialah dengan perkara kecil. Saat kita sudah mulai melangkah dari hal yang kecil, terus dan menerus, ada banyak mungkin cobaan atau banyak permasalahan yang terjadi. Tetapi saat kita bisa setia dengan perkara yang kecil, Tuhan katakan, kita baca dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ingat, Tuhan tidak menuntut seorang yang mempunyai 5 atau 2 untuk mengembangkan 15 talenta atau untuk mengembangkan 100 talenta. Tidak. Saat dia punya 5, mengembangkan apa yang Tuhan sudah beri dan dia jalankan, memperlebar kapasitasnya sehingga punya 5 laba talenta. Tuhan mengatakan, hamba yang baik sekali. Dan saat itu Tuhan mengatakan, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya merenung segala sesuatu semuanya ini pasti dimulai dari yang kecil. Minggu lalu saya antar mama, lagi di mobil kita ngobrol. Saya sampai ingat sampai hari ini, ingat usaha yang dimulai dari yang kecil, berproses, merintis, tetap setia, Tuhan akan memberkati. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Itu orang tua saya selalu mengatakan seperti itu. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Setia, jalanin, konsisten. Nah kata ini loh yang kadang-kadang termasuk saya masih belajar. Kita nih untuk memulai sesuatu tuh gampang. Tetapi untuk konsisten itu agak sulit. Tapi ayo mulai belajar. Karena yang tadi saya katakan segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil. Sebagai contoh, sebuah pohon yang besar dan sebuah pohon yang berbuah lebat pasti dimulai dengan apa? Sebuah benih yang kecil ditanam. Tidak tiba-tiba pohon itu ada dan langsung berbuah. Tapi dimulai dari benih yang kecil. Nah, saat benih itu sudah ditanam, apa proses selanjutnya? Kita harus sirami, memberikan pupuk, memberikan perawatan. Ini gak gampang. Setia dengan perkara yang kecil. Harus memberikan pupuk, harus merawat. Vitamin mungkin atau apapun agar satu saat nanti dapat menjadi pohon yang besar dan berbuah. Sama di kehidupan kita. Saat kita memulai sesuatu dalam hidup kita, pelayanan kita, bisnis kita, atau apapun aspek hidup kita. Kalau kita tidak mulai dari yang kecil, kita gak akan pernah bisa memperlebar kapasitas hidup kita. Saat kita sudah mulai dari yang kecil, ingat setia dengan perkara yang kecil. Sabar, tanam, sabar, memelihara, memberi pupuk, menyirami. Satu saat nanti akan menjadi pohon yang besar, berbuah dan dapat menjadi berkat bagi sekelilingnya. Buahnya dapat dinikmati dan dapat memberkati. Tapi sayangnya, kebanyakan dari kita, termasuk saya, kita jarang mau setia dengan yang kecil. Kita maunya langsung proses instan, besar dan enak dan langsung yang semuanya terlihat baik. Tapi kita tidak mau memulai dari proses yang kecil, setia dari yang kecil, sabar tunggu waktu Tuhan. Maunya tiba-tiba sukses. Maunya tiba-tiba instan. Padahal dari yang kecil itu
akan menghasilkan sesuatu yang besar. Sekali lagi, padahal kalau kita renungkan, dari sesuatu yang kecil seperti benih yang Tuhan taruh dalam diri kita, kita mulai berproses dari yang kecil ini akan menjadikan sesuatu yang besar. Kalau kita ikut proses yang kecil ini, mungkin tidak terlihat besar di awal, tetapi dia akan merambat ke bawah. Supaya apa? Saat menjadi besar, akarnya sudah kuat, fondasinya sudah kuat. Sehingga sesuatu hal terjadi, kita punya fondasi yang kuat. Mari setia dalam perkara kecil. Ngomong gampang Bapak Ibu, termasuk saya. Saya lagi coba belajar untuk konsisten dengan hal-hal yang kecil. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Karena gak ada yang instan dalam dunia ini. Mari sabar, setia. Karena saat kita setia dengan perkara kecil, satu saat nanti Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang besar. Saat tanggung jawab yang besar itu ada, berarti kapasitas kita sudah besar. Karena kita memulai proses dari yang kecil, sabar. Kapasitas kita pelan-pelan diperbesar. Sehingga saat kita bisa menjadi pohon yang besar, kita menghasilkan buah. Dan buah-buah itu dapat dinikmati dan dapat memberkati orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi, mulailah dari yang kecil. Bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas kita? Mulai dari yang kecil. Kedua, setia dengan perkara yang kecil. Dan yang ketiga, mari gali setiap potensi kita. Karena hanya diri kita yang tahu. Dan hanya diri kita yang memutuskan untuk kita terus menggali potensi kita. Dalam Matius 25:15 yang tadi sudah kita baca, mari kita baca kembali. Matius 25:15. Yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi diberikan 2, dan yang C, sama-sama kita baca di rumah. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tidak memberikan modal di luar dari kesanggupan atau kemampuan kita. Tuhan sudah memberikan modalnya, bagian kita mengembangkan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Apa yang kita bisa kembangkan, mari kita kembangkan, kita latih agar kita semakin ahli, agar kita semakin expert, agar kita semakin menguasai hal-hal yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Saat kau menjadi pedagang, belajarlah dan terus usahakan potensimu berdagang dengan baik. Saat kau bekerja, belajarlah menjadi pegawai yang baik. Kembangkan potensimu. Saat kau mungkin menjadi driver online, belajarlah dari hal yang kecil. Atau apapun pekerjaan, sesuatu yang Tuhan sudah titipkan dalam hidupmu. Belajar untuk menjadi seorang yang ahli. Terus kembangkan potensimu. Karena Tuhan sudah memberikan modal sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan sampai nanti kalau Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah datang, atau kita menghadap Tuhan, mana laba talentamu? Enggak Tuhan, saya simpan aja lah, saya takut. Dan kejadiannya yang seperti kita sudah baca, dicampakkan ke tempat yang gelap. Jangan takut untuk memperlebar kapasitasmu. Memang ada harga-harga yang harus kita bayar. Tapi saat kita sudah melakukan yang terbaik, inilah kita membutuhkan iman agar kita terus dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau dalam hidup kita. Galilah potensimu. Jangan sekali lagi, jangan berhenti seperti ini. Mengatakan bahwa cukuplah melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan dengan hati saja ya. Jangan. Terus gali potensi kita. Jadi melayani Tuhan dengan seluruh potensi hidup kita. Bukan hanya hatimu, tapi pikiranmu, jiwamu,
tubuhmu untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk bisa membuat yang terbaik bagi Tuhan. Jangan hanya dengan hatimu, sekali lagi, seluruh aspek hidupmu. Kita mau melayani Tuhan dengan seluruh aspek yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kita. Semakin besar kapasitas kita, maka kita akan semakin bernilai dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Saya akan tutup dengan satu perumpamaan atau satu analogi. 2-3 hari yang lalu saya sempat nonton YouTube memperlihatkan sebuah pesawat yang besar. Jadi lagi review sebuah pesawat. Tiba-tiba saya mendapat sebuah analogi. Banyak sekali tipe-tipe pesawat yang dibuat. Yang sekarang mungkin terbesar, mungkin Boeing A380. Airbus A380 atau Boeing 777-300. Banyak tipe-tipe pesawat. Terutama mungkin yang kita tahu Airbus A380 salah satu pesawat yang terbesar yang pernah ada. Mengapa pesawat itu dibuat semakin besar kapasitasnya, kapasitas penumpangnya, kapasitas mesin, dan kapasitas tentunya bahan bakar? Agar menurut saya seperti ini, pesawat itu dapat semakin efektif dan produktif. Bapak Ibu boleh catat 2 kata ini, menjadi poin kita juga hari ini. Saat kapasitas diperbesar, untuk apa tujuannya? Semakin efektif yang pertama, dan semakin produktif. Kalau seandainya pesawatnya cuma punya satu tipe, misalnya pesawatnya cuma punya tipe yang kecil, dia akan sangat efektif dan produktif untuk melayani penerbangan dari kota menuju kota yang dekat, sangat efektif. Karena tidak membutuhkan BBM mungkin yang banyak, tidak membutuhkan aftur yang banyak, penumpangnya juga tidak terlalu banyak, sangat efektif dan produktif kalau tipe pesawat yang kecil, yang mungkin hanya kapasitas 100 dan 200. Tetapi pertanyaan saya, dengan pesawat kapasitas 100 dan 200, kalau harus terbang misalnya dari Jakarta menuju ke Amerika, apakah efektif? Tidak. Dia harus transit di beberapa kota untuk mengisi bahan bakar dan lain-lain. Dan hanya bisa membawa 100-200 orang. Maka dari itu saya merenung bahwa perusahaan Airbus dan Boeing membuat banyak sekali tipe pesawat agar pesawat ini bisa melayani dengan efektif dan produktif. Seperti yang tadi saya katakan, seandainya Airbus A380 yang mungkin punya kapasitas 800 mungkin atau 900 orang terbang misalnya dari Jakarta dan Jakarta ke Surabaya, dia nggak akan efektif dan produktif. Buang banyak aftur misalnya, kapasitas tidak terisi penuh karena hanya Jakarta ke Surabaya. Tetapi kalau Airbus ini dipakai dari Jakarta ke Amerika, sangat efektif dan produktif karena dia bisa terbang langsung atau mungkin hanya 1 kali transit di kota. Inilah mengapa, sekali lagi rangkuman saya, kita harus punya kapasitas yang besar agar hidup kita semakin efektif dan produktif untuk menghasilkan jiwa, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita hanya pakai hati kita saja, maka kita nggak akan bisa berpikir bagaimana pelayanan kita, pekerjaan kita bisa menjadi efektif dan produktif bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kembangkan talentamu, perbesar kapasitasmu. Dari satu perumpamaan pesawat ini saya bisa menangkap perlunya kita efektif dan produktif dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dan dalam setiap aspek pekerjaan kita. Mari kita renungkan kembali. 24 jam diberikan sama semua manusia. Kenapa ada orang yang mungkin sukses dan ada yang tidak sukses? Karena dalam 24 jam ada satu orang bisa melakukan 10 pekerjaan, dan ada juga dalam 24 jam bisa melakukan hanya 1 pekerjaan.
waktunya sama, modalnya sama. Tapi pertanyaannya, apakah orang ini mau, kalau kita bahas konteks kita hari ini, melabakan, mengerjakan setiap talenta yang Tuhan sudah beri dengan modal yang sama, agar kapasitasmu diperbesar. Saat kapasitas hidup kita sudah diperbesar, maka hidup kita akan menjadi efektif dan produktif untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, semakin kapasitas hidup kita besar, semakin efektif dan produktif untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimulai dari hal yang kecil, setia dengan yang kecil, dan gali setiap potensimu. Terus produktif dan terus efektif bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari hari ini jalani talentamu, perbesar kapasitasmu. Ini bagian kita. Karena yang kita baca kembali ayat yang terakhir sebelum saya tutup, Matius 25 ayat 29. Renungkan firman ini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ingat, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perbesar kapasitasmu agar kau semakin efektif dan produktif dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dan dalam setiap aspek kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hambanya, Saudara Jeremia Reinhardt, buat firman Tuhan yang telah disampaikan lewat hambanya. Saya percaya firman Tuhan sangat berkuasa, firman Tuhan hidup. Biarlah kita hidup dalam firman Tuhan dan firman Tuhan hidup di dalam kita. Tuhan memberkati anak muda ini, Jeremia Reinhardt yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati anak muda dimanapun mereka berada. Kami percaya masa depan bangsa, negara dan gereja ada di tangan anak muda. Dan oleh sebab itu kita terus dukung dalam doa untuk anak-anak muda, untuk jangan terserang COVID. Ya, biarlah Tuhan tolong semuanya. Tuhan memberkati Jeremia dimanapun berada dan boleh menjadi berkat. Saudara yang kekasih, biarlah pagi hari ini kita boleh bersuka cita karena kasih Tuhan yang begitu melimpah. Sebentar lagi Agustus selesai. Begitu cepat perjalanan hidup kita, karena kita hidup di dalam percepatan waktu Tuhan. Oleh sebab itu kita siap sedia dimanapun kita berada, biarlah kita tetap melekat kepada Tuhan. Di dalam doa pagi, doa siang, dan di dalam doa saat teduh kita kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang rindu untuk mempersembahkan persembahan, ada nanti di online. Dan ikuti terus pengumuman-pengumuman yang ada di GPA Group atau Iwaka Group. Terpujilah nama Tuhan dan mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersyafaat bersama-sama. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Dan biarlah kuasa kasih-Mu mengalir atas setiap kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk terus mengiang-iang dan mengejar setiap kami Tuhan. Agar kami boleh hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Jeremia ya Bapa. Dengan kekuatan secara khusus anak muda untuk memenangkan bangsa ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau taruhkan Tuhan hati-Mu pada setiap anak-anak muda. Agar mereka benar-benar boleh hidup di dalam rencana-Mu Bapa. Berkati Jeremia dimanapun berada, agar jiwa-jiwa diselamatkan. Perkenaan Tuhan ada. Kami bawa bangsa ini ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Berilah kemampuan kepada pemerintah, agar selama masa PPKM yang diperpanjang ini berhasil menekan angka positifnya, angka kematian akibat COVID-19 yang selama ini masih tinggi ya Bapa. Berkatilah Tuhan bangsa ini. Berkatilah Tuhan Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya Tuhan. Agar pemerintahan boleh benar-benar Tuhan
ada di dalam rencanamu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kami juga berdoa agar para nakes Tuhan, tenaga medis juga Engkau lindungi supaya tidak tertular ya Bapa. Beri kekuatan kesehatan mereka, berkati Tuhan. Biarlah mereka juga boleh ada di dalam naungan-Mu yang perlindungan-Mu yang secara khusus. Berkatilah Tuhan seluruh aparat negara agar memiliki kepemimpinan yang baik, berintegritas, mampu untuk berinovasi dan mampu melaksanakan Tuhan regulasi untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan berkati segala daya upaya pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 ini di seluruh Indonesia. Tuhan tolong Tuhan, karena pengendalian COVID-19 menjadi faktor utama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu menyertai atas setiap aparat negara ya Tuhan. Terpujilah kekal selamanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu untuk setiap kami ya Allahku, yang tidak pernah berkesudahan. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang lemah Tuhan Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau hiburkan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dan pagi hari ini mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni bila Kau dapat yang tidak berkenan. Dan pagi hari ini saudara-saudara, apabila saudara sedang mengalami masalah pergumulan, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami bawa saudara-saudara kami Tuhan, yang sedang mengalami kesulitan apapun juga, baik dalam pekerjaan, dalam perekonomian, dalam kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada perkara mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong ya Tuhan, tolong ya Allahku, kami datang hanya kepadamu, kami lari hanya kepadamu Yesus. Terima kasih. Turunkan tangan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah mulai sekolah. Ya Tuhan, biarlah anak-anak tidak bosan di rumah dan antusias untuk belajar ya Allahku. Kau juga lindungi, tutup bungkus anak-anak dalam kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala penularan COVID Tuhan. Ya Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat mengalir atas setiap kami. Dimanapun suara ini didengar, ada kasih Tuhan Yesus menyelamatkan-Mu. Ada kasih Tuhan Yesus yang beri kekuatan-Mu. Dan Kau dipulihkan dengan kekuatan yang baru. Semakin serupa dengan segambar dengan Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Dan Kau berkati berlimpah. Terima kasih, pagi hari ini mulai menjadi pagi kesukaan. Pagi hari mulai menjadi pagi kemenangan yang dari Tuhan. Karena Engkau ada dan Engkau yang berjanji. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu. Janganlah takut. Aku, kata Tuhan Yesus, yang menolong engkau. Syukur Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini mari kita panjatkan doa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua ini berkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap taati protokol kesehatan. Kita semakin sehat semakin kuat. Tuhanlah penolong kita. Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan dan jaga jarak. Selamat hari Minggu. GPIA Keluarga Allah. We are family. God bless you.